Good morning traders, ketemu lagi bersama saya Robin di The Jreng Good Morning Briefing setiap hari jam 8 di channel YouTube saya Robin Haryadi. Hari ini hari Kamis tanggal 11 ya, 11 Januari tahun 2024 ya. Saya sering masih nulis 2023, sudah ganti tahun saudara-saudara. Oke, IHSG kemarin technical rebound ya, masih lower low secara candle, tapi sebenarnya cukup oke sih, sempat berusaha tembus trailing stop di sini, akhirnya ditutup sedikit sekali di atas middle downtrend. Oke, lumayan lah, tapi secara tren masih arahnya turun. Bagusnya asingnya juga masih net buy walau kecil ya. So overall masih akan berusaha untuk bertahan di atas 7250 dulu ya nanti ya. Semoga bisa ini kalau candle sih cukup oke untuk sebagai candle reversal, ada harapan ya, walaupun secara tren masih arahnya ke bawah dulu correction ya, tapi moga-moga candle ini formasinya candle reversal bisa ditutup di atas 7250 bagus ya. Oke, in detail asing masuk di mana sih? Finance ya, kecil-kecil tapi masuk semua ya, hanya keluar paling gede di industri. Jadi Astra ini diguyur asing terus ya, mungkin mereka rebalancing sih. Astra ini ketakutannya dia dengan masuknya mobil listrik China ya, BYD, MG, tentu saja Wuling dan kawan-kawannya. Ditakutkan akan pengaruh signifikan untuk penjualan Astra di tahun ini. Oke, top gainernya PTRO, MAPA, ISSP, DMR dan seterusnya ya. Top losernya TPIA, Tower, Ultra, BBYB, MDKA, Buka dan Tepik. Asing paling banyak beli di Telkom ya, Mandiri, Aman, Arto, Mika ya. Terus ada DMR, PGO, TPIA ya. Menarik sih. Nah, ekonomi kalender tadi malam stok minyaknya Amerika tuh di atas perkiraan, sekian cuma minus sekian, artinya membuat harga minyak turun ya, karena stoknya Amerika sebagai salah satu negara pemakai BBM terbesar masih cukup gitu ya. Nah, oke, itu hukum supply and demand ya. Terus 10 years auctionnya turun. Nah, ini juga bagus buat sahamnya. Nah, nanti malam nih beritanya ada core CPI, ini data-data inflasi semua, jobless. Diperkirakan sih CPI-nya tetap core CPI-nya diperkirakan naik tipis ya. Nah, terus ya inflasi naik tipis lah ya diperkirakan, asal angkanya nggak jauh dari ini, bagus buat saham karena kemungkinan the Fed akan menurunkan suku bunga by March tahun ini, 2 bulan lagi. Tapi kalau angkanya jauh dari ini ya market akan turun. Oke, kita cek makro ya. Dow Jones naik 0,45 ya. Sorry, saya kecilinnya. Nah, 0,55 mulai berada di atas mulut buaya. Nah, kayaknya market cukup optimis ya, data-data itu akan oke, sehingga mungkin akan nge-break 37789 di Dow Jones. Oke, US 500 juga naik tipis sih. S&P 500 maksud saya. Nah, itu kan 0,57, ini juga siap-siap nge-break ya. Candle sih oke. Nasdaq tentu saja juga naik ya. Semua mulai keluar dari mulut buaya, tapi belum golden cross sih. Yang Nasdaq ya sempat dead cross ya.
Tadi udah golden cross belum juga, semua belum. Oke, kita ke dolar indeks. Dolar indeksnya masih ya sedikit melemah ya. Ini juga harus bagus buat rupiah. Sayangnya rupiah kemarin sempat naik tapi tutup menguat tipis, hari ini dibuka 15.500, kayaknya stabil di daerah ini ya, cenderung masih melemah. Oke, habis itu kita ke IDO-nya sananya, ETF-nya kita di sana. ETF-nya plus tipis ya. Telkom di sana naik banyak ya, jadi makanya asing suka Telkomnya ternyata. Oke, kita ke Komo. Minyak ditutup turun kemarin ya, dibuka saat ini juga minus tipis, flat ya. Nah, apakah ini sudah dead cross? Kita lihat ya. Wah, sudah. Tapi ya ini masih market masih berjalan kan, bisa jadi batal dead crossnya ya. Saya gedein aja. Ya, bisa jadi batal juga. Oke. Ya, nanti menunggu kalau data inflasinya oke, kemudian juga akan berbalik arah. Oke. Emasnya masih turun juga ya, flat sih sebenarnya ya kita ngomong, karena tadi dolar indeksnya juga masih menguatkan. Nah, ya ini ada support di sini sih, support fraktal di sini ya. Dulu level 2000 itu kayaknya sulit sekali, udah bermain 2000 sampai 2150 sebenarnya. Cuma ya ini masih cenderung turun ya, harus segera naik, kalau enggak arahnya ayunannya mulut buayanya juga ke bawah. Nikel naik ya setelah dead cross. Akankah golden? Nah, belum ya, pelan-pelan mulai naik ya moga-moga, tapi ini masih di downtrend ya, masih di bawah mulut buaya. Natural gas koreksi setelah naik banyak ya, wajar. Oke, kita kembali ke sini. Batu baranya turun. Nah, Anda perhatikan kalau saya kontraknya ini, saya taruh bawah itu turun, kalau atas ya naik. Nah, ini turun 1,58 ya, wajar sudah naik, ada koreksi untuk naik lebih tinggi ya. Hari ini turun dulu, terus CPO naik ya, plus tipis 0,6, lumayan ya. CPO sih arahnya naik. Review kemarin yang 2 hari lalu nih, kata ITMG sempat 27400 ya, bull Jos 4162, Excel sempat 2180, Mika Jos 28, BMM ya 3570 sempat, Doit 394, Raja sempat 1590 loh, Telkom 4030 ya, sempat ke sana semua. Ini jadi trading plan 2 hari lalu masih jos. Yang kemarin UNTR oke, Indi juga sempat 1620, Bumi sempat cepet, Alto 3290 loh, BTN sempat 1350, CTRA sempat 1260 doang ya, ini masih akan jalan. CMRA juga belum jalan. BBYB sempat 480, langsung dibanting ya. Oke sih. Hari ini trade ID-nya apa? Pertama kita coba PTRO ya, chartnya sih menarik, naik sideways. Nah, ini kalau break 4960 berpeluang ke 5400 lagi. ISSP juga naik kenceng, terus sideways berpeluang ngebreak 326 ke atas ya. Coba ya kalau chartnya hourly ya. TSPC juga chart hourly aja, kalau dia ngebreak 2030 berpeluang 21 ya, ini juga coba aja. Harum ya, kita coba Harum ya, karena nikelnya bagus kan, ini turun-turun ada yang ngumpulin sih ya, dan enggak turun dari 1355. Kita coba ini aja 1365, 1380, 1400 lagi. Auto, nah ini kalau break 2550 ke 2750
syukur-syukur bisa ke 2960. Oke, aman ini target double bottomnya ke 76 ya. Moga-moga hari ini bisa nge-break 7.200 nya. Nah, kalau akumnya memang buy sell gitu ya, karena masih sideways, itu bagus ya. Nah, dan kalau kita mau gambar lebih ini, double bottom besarnya jangka panjang dalam 2-3 bulan ya, itu bisa 8350 lewat ya secara teknikal ya. Mandiri juga cakep nih catnya, beli aja kalau break 6450, semoga ke 66, kalau 6350. Memang ada akunnya merah dikit tapi asingnya beli sih. ISAT, nah ISAT ini menarik ya, kalau break 96 menguji 98 dan arahnya ke 10.000 lagi, 10.100 malah ya. Oke, nah news flash nih dalam rangka jalur efek, di mana para fund mengocok ulang portofolio mereka, makanya ada jual di sini gede beli ini, jual di sini gede beli ini gitu ya. Nah tapi tetap harusnya pembeliannya lebih banyak, makanya harusnya naik di Januari. Oke, Komo yang bagus tadi nikel dan CPO ya. Saham nikel Anda sudah tahu ya, Antam, Inco, Tins, Harum, NICL. Nah tadi saya pilih Harum untuk trading cepatnya ya. CPO ada SSMS, ada LC, DSNK, terus apa itu, ada BPT ya, ada apa lagi ya yang ada, saya paling suka kalau CPO TPLA ya, Type G ya, ada Type G juga. Oke, IPO Akro baru ya, berita ini saya kasih garis karena JP Morgan untuk pemilu pilih AMRT, MAPI, BCA ya. TPA ini sebenarnya masih sangat murah ya, tapi ya memang karena dulu ruginya banyak. Sebenarnya ini nanti akan ada turnaround story ya kalau untuk jangka panjang ya, karena dia bukan hanya petrochemical tapi sudah berganti nama menjadi Chandra Asri apa gitu ya, dan itu lebih luas. Jadi dia menggarap akuisisi anak perusahaannya Krakatau, mau buka pabrik baru yang besar untuk usaha apa ya, ya pokoknya mereka menjadi giant lah TPIA ini ya. Jadi nggak cuma petrochemical aja. Adi kontraknya sih dapat kontrak baru lumayan. Nah, Front Excel ini mergernya kayaknya sudah semakin dekat setelah red issue 50 perak ya. Fox, nah ini si siapa yang punya Bayan Tokong tuh keluar dari Fox ya. Oke, hari ini ada Rupees Excel. Nah ini juga mungkin ada berita nanti ini ya. Enough dan WOM juga. Oke, happy trading, see you later with me di Telegram akun trader jam 9. Happy cuan.